Sejak awal mula peradaban, Nusantara telah menjadi pusat dunia untuk mencari ilmu. Cerita mengenai Prabu Siliwangi telah tercantum dalam naskah Sunda kuno Sang Hyang Siksa-Kandang Karesian yang selesai ditulis pada tahun 1518 Masehi. Menurut para pakar sejarah Sunda, nama Siliwangi sebagai tokoh historis tidak terdapat dalam sumber-sumber historis primer. Akan tetapi, kecuali pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, nama tersebut hanya ada dalam naskah sastra dan dalam naskah sastra sejarah atau babat yang termasuk jenis historiografi tradisional. Salah satu sifat historiografi tradisional adalah mencampur adukan kebenaran historis dengan kebenaran legendaris. Artinya, aspek sastra berbaur dengan aspek sejarah, sehingga pakar menyebutnya sebagai karya sastra sejarah. Menurut pakar, berdasarkan pada bukti-bukti historis yang ada, tokoh Prabu Siliwangi bukanlah tokoh historis, melainkan tokoh sastra sejarah. Artinya, menurut pakar pula, tokoh itu ada, tetapi keberadaannya sudah dibumbui unsur sastra dan legenda. Para pakar sejarah Sunda memberikan identifikasi yang berbeda tentang tokoh sejarah yang terselimuti mitos tersebut. Pengidentikan para pakar selama ini memang baru pada wacana, belum pada cetak biru yang lebih tegas. Penunjukan tersebut berdasarkan tafsiran, pemaknaan terhadap kata Siliwangi secara etimologis serta perbandingan silsilah tahun keberadaan Prabu Siliwangi pada naskah sastra sejarah dengan naskah sejarah primer. Secara etimologis, kata Siliwangi diartikan sebagai tokoh yang hilang jasadnya, yang kemudian muncul atau datang lagi dengan hanya membawa nama atau keharuman namanya yang tersebar, kemudian silih atau ganti, yang tergantikan wangi, artinya wangi dan harum. Kata Siliwangi pertama diidentikan pada kepatriotannya terpatri dan mewangi pada rakyat kerajaan Sunda, sehingga dijulukilah Raja Sunda itu sebagai Prabu Wangi. Kata Siliwangi diidentikan masa kerajaan Sunda berada pada masa kejayaan, kemakmuran dan keemasan. Wajah dan tingkah laku Raja Sunda ini dikatakan sangat dicintai rakyatnya. Keadilan dan kebijaksanaannya melestarikan pemerintahannya hampir 100 tahun. Putra mahkota dengan nama Sang Ratu Jayadewata ini pertama kali dinobatkan sebagai raja dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana, dan kemudian dinobatkan lagi dengan gelar Sri Paduka Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Ratu Dewata. Raja Sunda ini pula lah yang kembali menyatukan kerajaan Sunda, kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali dan kerajaan Sunda yang berpusat di Bogor, dan mempopulerkan kerajaan Sunda dengan nama Pakuan Pajajaran. Beliau sangat terkenal memperhatikan kehidupan beragama, melindungi pemuka-pemuka agama, dan mengukuhkan tempat-tempat suci keagamaan. Pada pemerintahan beliau ini pula lah kerajaan Sunda mencapai puncak kejayaannya. Kontroversi sejarah ini bakal menguak misteri sejarah Sunda yang mengalami missing link atau rantai terputus yang mengakibatkan bangsa Sunda menjadi parman obor atau masa kegelapan sejarah akan sejarah jati dirinya. Mugi Gusti Nang Tayungan
lan karuhun marengan. Leluhur orang Sunda mengingatkan bagaimana seorang Sunda harus bisa mawas diri dan menjadi sosok yang budiman, bukan untuk jadi seorang yang radikalis. Kita bisa baca misalkan soal prasasti Citati Sang Hyang Tapa yang dibuka dengan menyebutkan waktu dibuatnya prasasti ini. Isi prasasti itu mengingatkan agar bagaimana manusia menjaga alam. Atau misalkan kita bisa membaca naskah Siksa Kandang Karsian soal bagaimana petuah-petuah bijaksana yang disampaikan agar orang Sunda selamat di buana dan bahagia di Swargi. Sri Baduga Maharaja atau biasa kita kenal sebagai Prabu Siliwangi merupakan raja kerajaan Pajajaran yang cukup dikenal oleh masyarakat Sunda. Di Kabupaten Garut, Prabu Siliwangi memiliki salah satu cerita, yaitu saat dikejar oleh anaknya Prabu Kian Santang atau Raden Sangara atau Syekh Sunan Rohmat Suci untuk diajak masuk Islam. Jejak intoleransi itu sebenarnya sudah tergambarkan. Tentu ini tidak menunjukkan bahwa secara umum karakter orang Sunda, hanya mungkin yang kita bisa tarik benang merahnya adalah orang Sunda jika sudah menyangkut kepercayaan atau agama, mereka akan mengabdikan dirinya secara total. Begitu juga dengan Siliwangi. Beliau sendiri sudah punya keyakinan tentang Sang Pencipta. Keyakinan tersebut mungkin lebih dikenal dengan Tritangtu. Tritangtu adalah konsep yang memiliki kesamaan dengan Trimurti, yakni adanya tiga hal dalam satu kesatuan. Dalam kosmologi, Tritangtu terdiri dari Rama, Ratu, dan Resi, di mana Resi adalah segala hal yang terkait dengan ketuhanan dan tata ibadah atau keagamaan. Ratu adalah segala hal yang terkait pada unsur tata pemerintahan. Dan Rama adalah segala hal yang terkait dengan pengetahuan praktikal. Para pakar sejarah berpendapat Tritangtu ialah keselarasan manusia, alam, dan Tuhan. Selaras dengan itu, pakar sejarah mengemukakan penjelasan lebih detail peran-peran antara Rama, Resi, dan Ratu. Rama memiliki tugas sebagai representasi Tuhan. Mereka yang dipanggil Rama adalah orang-orang yang telah meninggalkan urusan hasrat keduniawiannya, sehingga dianggap sebagai orang yang dapat mengasihi atau asih. Resi adalah mereka yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi di bidangnya masing-masing. Mereka adalah guru-guru yang mengajarkan suatu ilmu dan dapat dianggap mengasah atau asah pribadi. Sedangkan Ratu adalah representasi dari orang yang diamanati oleh Yang dengan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki mengasuh atau asuh orang-orang atau rakyatnya. Silih, asah, asih, asuh adalah tata ajaran moral orang Sunda yang sampai saat ini masih banyak dipegang secara sadar ataupun tidak. Sunda memang mengenal konsep dewata, namun dewata ini bukanlah entitas Tuhan. Sebagaimana yang ditulis dalam naskah Siksa Kandang Karsian, Rahu bakti ka dewata, dewata bakti ka hyang. Ratu berbakti kepada dewata, dewata berbakti kepada hyang. Hyang dapat dianggap sebagai entitas Tuhan yang maha, berbeda dengan dewata yang kemahaannya terbatas oleh entitas dewa-dewa lainnya. Jejak intoleransi itu bisa kita telusuri dari kisah kehidupan Prabu Siliwangi, seorang raja yang beragama Hindu, yang bersunting Nyai Subang Larang, yang beragama Islam, yang merupakan putri Kiai Tapa, seorang sah bandar di Karawang.
Lalu dari pernikahan tersebut lahirlah 3 orang anak yang bernama Pangeran Walangsungsang, Nyai Larasantang, dan Rakean Santang atau Kian Santang. Kepada putra-putrinya yang lahir dari Nyai Subanglarang, Prabu Siliwangi memberikan kebebasan untuk menganut agama Islam. Bahkan ketika putra-putrinya tersebut dibesarkan dalam tradisi Islam yang kuat oleh Nyai Subanglarang. Secara politik, Prabu Siliwangi menikahi putri seorang Sah Bandar adalah sebuah langkah strategis untuk memperlancar distribusi penjualan hasil bumi dari kerajaan Pajajaran keluar daerah melalui pelabuhan Karawang. Hanya saja satu hal yang tidak disadari oleh Prabu Siliwangi adalah militansi dari anak-anaknya terhadap agama yang mereka anut pada akhirnya akan membawa kehancuran kepada kerajaan Pajajaran. Karena di lingkungan keraton sangat kuat pengaruh agama Hindu, maka Nyai Subanglarang memerintahkan ketiga putra-putrinya ke Syekh Datuk Kafi di Cirebon untuk berguru agama Islam secara lebih mendalam. Atas petunjuk Syekh Datuk Kafilah, maka ketika putra-putri Prabu Siliwangi dari istri Nyai Subanglarang berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Sekembalinya dari ibadah haji, Pangeran Walangsungsang mendirikan babakan atau wilayah pemukiman baru di daerah Pakungwati Cirebon dan diangkat menjadi seorang kuwu. Oleh karena sebagian orang menyebut Raden Walangsungsang dengan sebutan Kuwu Sangkan. Sedangkan adiknya Nyai Larasantang sekembalinya dari Tanah Suci kemudian dipersunting oleh Syarif Abdullah dari Mesir. Dari perkawinan ini lahirlah Syarif Hidayatullah yang kelak dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Lalu adik paling kecilnya yaitu Rakean Santang lebih suka mengembara dalam menyebarkan agama Islam. Keberhasilan Pangeran Walangsungsang membangun babakan baru di Pakungwati Cirebon telah sampai ke telinga Prabu Siliwangi, dan hal ini jelas membawa kebanggaan tersendiri bagi Raja Pajajaran yang berjiwa besar ini. Prabu Siliwangi menganugerahkan gelar Sri Mangana kepada Pangeran Walangsungsang. Tetapi kebesaran jiwa dari Prabu Siliwangi ini dikhianati oleh putranya sendiri. Secara diam-diam, Pangeran Walangsungsang menyusun kekuatan bala tentara dan bekerja sama dengan Kesultanan Demak. Setelah dirasa mempunyai kekuatan yang cukup dan didukung oleh Kesultanan Demak, Pangeran Walangsungsang mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Cirebon dan menolak untuk melaksanakan seluruh kewajiban administratif sebagai wilayah bawahan kerajaan Pajajaran. Hal ini tentu mengejutkan bagi Prabu Siliwangi. Bagaimana bisa anak yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang melakukan pembangkangan kepadanya? Namun lagi-lagi Prabu Siliwangi menunjukkan kebesaran hatinya dengan membiarkan Kesultanan Cirebon hidup berdaulat. Padahal semestinya menurut aturan kerajaan saat itu, jika ada satu wilayah yang berada di bawah kekuasaannya melakukan pembangkangan, maka akan dilakukan serangan militer untuk menyelesaikannya. Kisah tersebut hampir mirip dengan Prabu Brawijaya V yang dikhianati oleh Raja Demak Raden Patah. Sedangkan Kian Santang yang saat itu sedang berkelana menyebarkan agama Islam, mendengar tentang berdirinya Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh kakak sulungnya Pangeran Walangsungsang. Dia merasa senang karena ayahandanya yaitu Prabu Siliwangi sepertinya merestui berdirinya Kesultanan Cirebon. Dan Kian Santang pun meminta tanah Perdikan yang sekarang disebut Banten. Raja Siliwangi pun memberikan apa yang diminta oleh Kian Santang.
Tetapi lagi-lagi kebesaran jiwa Prabu Siliwangi disalahartikan oleh putra-putranya. Kian Santang merasa bahwa setelah keberhasilan kakaknya mendirikan Kesultanan Cirebon, maka dirinya wajib melakukan hal yang lebih besar lagi, yaitu mengislamkan seluruh wilayah kerajaan Pajajaran, dan itu bisa dimulai dengan mengislamkan ayahandanya, yaitu Prabu Siliwangi. Maka bergegaslah Kian Santang menuju ke Dayak Pakuan, tempat tinggalnya Prabu Siliwangi, dan menyampaikan tujuannya untuk mengajaknya masuk agama Islam. Ajakan ini ditanggapi dengan bijaksana oleh Prabu Siliwangi. "Anaking, aku memberi kebebasan kepada siapapun untuk memeluk agama yang diyakininya, termasuk kepada ibumu, dirimu, dan kakak-kakakmu. Yang aku cemaskan hanyalah sifat keserakahan manusia setelah memilih yang satu, lalu memilih yang baru, dan begitu seterusnya. Sementara aku adalah seorang raja yang menempatkan keyakinan sebagai sebuah kehormatan. Tidak mudah bagiku untuk membolak-balikkannya." Namun Kian Santang tetap berkeras, bahkan semakin lama ajakan itu berubah menjadi sebuah ancaman dan paksaan. Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang bijaksana dan mempunyai ilmu kebatinan yang sangat tinggi, sehingga dia bisa merasakan bahwa Kian Santang sudah tidak bisa lagi diajak berbicara baik-baik. Dan akhirnya ekspansi Islam besar-besaran melanda Pajajaran. Pajajaran diserang Banten, Cirebon dengan bala bantuan tentara Demak. Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Kian Santang dan Walang Sungsang menuju pesisir kidul Garut. Namun Kian Santang seperti sudah gelap mata. Dengan menggunakan ilmu yang sama, dikejarnya Prabu Siliwangi, lalu diserang secara membabi buta. Setelah pertempuran yang panjang, Prabu Siliwangi mencoba untuk tidak melukai putranya sendiri, Kian Santang. Hingga akhirnya Prabu Siliwangi menghentikan pertempuran dan mengambil sepotong kayu kabua, sebuah pohon yang hanya hidup di pesisir Sancang, lalu berkata, "Anaking, peganglah ujung pohon kabua ini dan aku akan memegang ujung yang satunya. Ini adalah simbol dari tidak mungkin kedua ujung kayu itu bisa bertemu, yang berarti bahwa tidak mungkin bagi Prabu Siliwangi untuk mengikuti ajaran Kian Santang. Anaking, di mana bumi dipijak, di situ langit aku junjung. Lalu apakah ajaran yang kau dapat dari seberang harus memaksa seseorang untuk meyakininya? Apakah itu semua bisa disebut ajaran mulia, Anaking? Kalau Anaking tetap memaksa, bunuh saja ramamu ini, Anaking." Kisah ini sangat dramatis dan akan dikenang selamanya, di mana seorang ayah rela mati demi kebahagiaan anaknya, walaupun ia seorang raja besar yang sangat dihormati dan disegani rakyatnya. Ada beberapa versi cerita setelah kejadian tersebut. Ada yang menyebutkan Prabu Siliwangi berubah menjadi harimau putih, dan ada juga versi yang menyebutkan Prabu Siliwangi pada akhirnya ngahyang. Sejarawan dan budayawan mengatakan bahwa proses pengejaran yang dilakukan oleh Prabu Kian Santang terhadap ayahnya itu berawal dari Bogor dan berakhir di hutan Sancang, yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Cipalong, Kabupaten Garut. Aksi pengejaran yang dilakukan Prabu Kian Santang dilakukan setelah ia memeluk agama Islam. Setelahnya ia mendapat tugas untuk bisa mengislamkan sang ayah yang merupakan Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi.
Dalam proses pengejaran terhadap Prabu Siliwangi di Garut, menurut sejarawan menjadikan sejumlah tempat saat ini dinamai dari hasil ucapan dan perilakunya. Hingga saat ini, nama-nama tersebut masih digunakan.